Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Ta'lim Baitul Quran yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustazah, para ibu-ibu yang udah menghilang datang lagi, namanya ngaji mah begitu ya. Ngaji mah kadang-kadang kayak jamur, kadang dia datang, kadang hilang, itu namanya ngaji. Yang insya Allah meskipun begitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang ada jaringan, ibu-ibu yang ada dalam jaringan Zoom online secara nasional, teman-teman Bank Indonesia, teman-teman Kemenki, teman-teman yang ada di luar, pokoknya dah yang mana aja semuanya, secara nasional ataupun yang berada dimanapun mengikuti kajian ini, pengurus pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya, dicantikan wajahnya. Amin insya Allah. Kan enak kalau
ngaji Maya Bu ya dari rumah cemberut sama suami sewot banget sampai ngaji mah Jember. Kan masa iya sih dari rumah udah cemberut sama suami, udah sewot sama anak sampai tempat ngaji pun masih cemberut juga, gimana sih ceritanya? Iya Bang ya? Ya. Pokoknya yang di rumah, yang bete-bete kita tinggalkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Kita bersilaturahmi kembali, kita kumpul kembali, kita bersama-sama kumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tidak terasa hari ini saya itu kasih judul mukjizat salat tahajud, mukjizat salat subuh. Kita tambahin mukjizat Isra Mi'raj. Enggak ada salat subuh, tidak ada sholat tahajud kecuali diawali dengan adanya kegiatan peringatan mukjizat besar, yaitu Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal saya sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Kata Allah bilang begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilang terkait dengan urusan salat yang diwajibkan kepada kita. Ini kok saya gatal banget tenggorokan saya ya? Iya, kagak mau ada yang ngasih apa-apa. Saya puasa, rencananya saya puasa, masa gara-gara tenggorokan sakit terus kagak puasa. Tapi ntar saya mau lihat ada makanan enak apa kagak di bawah. Kalau ada makanan enak kagak jadi puasanya. Kalau kagak ada makanan enak, ya udah puasa ngapain juga. Iya, tenggorokannya gatal, tenggorokannya sakit. Sampai di bawah dilihatnya cuma ada ekor lele doang. Aqimis sholata liduluqi syamsi ila ghasaqil. Aqimis sholata liduluqi syamsi ila salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat. Kapan dirikan sholat? Ketika tergelincir matahari. Hampir setiap ahad kita ngebahas masalah urusan sholat. Kenapa? Karena sholatlah kunci anak gembok pintu gerbang kita buat keselamatan kita dunia dan akhirat. Dirikan sholat liduluki syamsi, matahari tergelincir. Waktu duha saja kita udah diperintahkan untuk sholat sunnah. Matahari tergelincir waktu zuhur. Pada ahad lalu sudah kita bahas kenapa waktu zuhur, kenapa waktu asyar. Ya,
lidulukis syam ila ghasyakil lail, sampai malam gelap gulita waktu malam. Ila ghasyakil lail. Nah, ada kalimat di sini. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhud. Udah mau diberi berapa kali kalau hafal-hafal juga. Wa Qur'anal fajr. Dan di situ kalimatnya adalah wa Qur'anal fajr, tapi ini artinya adalah sholat subuh, bukan artinya Quran. Berarti dalam sholat itu ada bacaan Quran. Waladhdallin. Qaf. Allahu Akbar. Sah nggak sholat kita? Sah nggak sholat kita? Sah. Kenapa? Karena qaf sudah satu alif lam mim. Allahu Akbar. Kata makmumnya, ih cuma alif lam mim doang. Sah nggak? Sah. Wa Qur'anal fajri, baca Quran pada waktu fajar, berarti itu sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhud. Inna Qur'anal fajri kana mashhud. Sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Kalau ibu tiba-tiba lagi sholat subuh, bacaan ibu pengen dikerasin dikit karena di kamar sendirian, ibu baca nggak panjang-panjang deh ayatnya, ibu baca ayatnya al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ibu pengen keras-keras suaranya, ibu pengen keras-keras suaranya, padahal ibu sholat sendiri di kamar. Ibu udah sholat sendiri di kamar, suami ke masjid atau suami pergi jauh kerja belum pulang, ibu udah nyengir aja, pergi jauh gak digilir ya. Sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan saya nggak nyuruh ibu amin. Ibu lagi sholat sendirian kan ceritanya. Terus ngapain ibu amin? Bingung nggak kita ketika kita sholat sendirian terus ada yang amin di belakang? Bingung nggak? Bingung. Siapa itu? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Pada sholat fajar, pada sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu menyaksikan. Ketika ada suara awin rame-rame kayak suara ibu tadi, apa yang terjadi? Bukan kemudian langsung, ih malaikat ini ngikut gue, kagak, kayak berdiri-diri itu lari. Ya, kayaknya lari. Kenapa mama lari? Itu tiba-tiba di belakang mama ada suaranya, ada amin. Tiba-tiba gitu. Lalu kemudian sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang bertugas siang, malaikat yang bertugas malam,
semuanya kumpul untuk menyaksikan sholat subuh. Ayat tersebut Allah sambung dengan kalimat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan sama sih asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Itu disambung dengan dengan ayat terkait tahajud. Makanya sholat subuh dengan sholat tahajud ini mukjizatnya luar biasa. Tapi tidak ada sholat subuh dan tidak ada sholat tahajud kecuali didahului dengan adanya perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa wasamul apa? Wasamul alim. Kan walaupun diam-diam juga ada dengar kupingnya. Wasamul alim. Innahu huwas sami'ul basir. Benar begitu? Coba lihat Qurannya. Perjalanan Isra Mi'raj dulu. Bu, kok kenapa sih ada Isra Mi'raj? Ini sholat yang sering sekali kita bahas, kita kaji hampir setiap ahad. Tujuannya apa sih? Tujuannya mengingatkan hati kita bahwa sholat ini adalah kunci utama buat kita. Tapi tidak ada sholat 5 waktu kecuali ada Isra Mi'raj dulu. Besok 27 Rajab, ya kan? Senin 27 Rajab. Maka kita peringati 27 Rajab itu untuk apa sih? Untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah. Berjuangnya berapa lama? Berjuangnya nggak lama, Bu. Kalau ibu pikir-pikir, nih, saya selalu bilang ke Ustazah Rohaya, kayaknya hidupnya udah lama banget tadi. Ya paling lama kayaknya ya. Terus ada siapa lagi yang sepuh di sini? Nyaji Romla udah lama ada rasanya hidupnya. Ustazah Rohaya rasanya udah lama ada hidupnya, karena Ustazah Rohaya sama Bu Haja Ustazah Romla, Nyaji Romla itu insya Allah paling sepuh di sini. Ada lagi nggak yang lebih sepuh? Udah nggak ada ya, tinggal nungguin mati aja deh ya. Siap-siap nungguin mati ya. Buntar tajian lawat ya. Tiba-tiba kata ibu bilang begini, kata Bu Erna, iya nanti saya menyelawat kemana? Ke tempatnya Ibu Haja Romla, ke tempatnya Ibu Haja Ustazah Rohaya. Kagak tahu-tahu pas balik Erna duluan meninggal ya. Siapa yang ngatur itu? Makanya jangan sotoy. Kata anak-anaknya, Mama, rasanya hidupnya udah lama banget ya. Tapi kata Ustazah Rohaya, dia bilang, rasanya kok cepet banget sih, sebentar banget. Padahal udah 75 tahun. Tapi katanya sebentar sekali, saking betahnya hidupnya. Nah, dan itu semua perjalanan Rasulullah itu 23 tahun dakwah di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun. Karena kita adalah umat Rasulullah, maka tentunya dan setidaknya kita harus mengetahui perjalanan dakwah Rasulullah. Ngaku umat siapa? Umat Muhammad. Umat siapa sih? Umat Rasulullah. Tapi ketika ditanya umat siapa? Umat Rasulullah. Tapi ketika tahu nggak perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, jawabnya nggak tahu. Ya Pak ya, Bu, kalau suami lagi sedang gundah gulana, lagi sedang gelisah, apa yang Ibu lakukan? Coba. Suami lagi uring-uringan,
suami lagi sewot, suami lagi banyak utangnya, apa yang ibu lakukan? Bapak bisa apa boran timbangan? Kalau suami lagi gundah gulana, lagi gelisah, lagi bingung, lagi kesel, maka tentunya kita berupaya untuk menghiburnya. Bukan hanya suami, anak kita juga kalau nangis terus, rewel, apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya supaya anak ini terhibur? Dikasih mainan apa aja? Sama Rasulullah, Bu. Sama nih, ibu perhatikan perjalanan Rasulullah. Apa perjalanannya? Beliau waktu masih kecil, baru lahir, diurusnya oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Lalu kemudian udah 4 tahun dikembalikan kepada ibunya Aminah binti Wahab. Tinggal bersama ibunya 2 tahun. Saya nggak ceritakan detail ya. Kenapa? Karena kalau detail Isra Mi'rajnya nggak akan kena. 2 tahun. Berapa berarti umurnya? 6 tahun. Baru 6 tahun karena beliau dalam kandungan ayahnya sudah meninggal, maka waktu bersama Halimah dan bersama ibunya, waktu dilahirkan Rasulullah sudah dalam keadaan ya 6 tahun beliau sudah dibawa sedih. Kenapa dibawa sedihnya? Berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Mau ngapain? Diajak untuk berziarah oleh ibunya ke makom siapa? Ke makom ayahnya. Pulang dari Madinah di kota Abwa, ibunya sakit, langsung meninggal di situ. Rasulullah ditemani oleh asisten rumah tangga ibunya bernama Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah juga. Sampai di kampung ataupun di kota Abwa itu ibunya meninggal, dibawa ke makom tentunya, ya kan? Udah di makom, Bu, apa yang terjadi? Ini Rasulullah ini kita sama-sama tahu Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin kita yang akan memberikan syafaat keselamatan kita di akhirat nanti. Usia 6 tahun aja sudah sengsara. Apa sengsaranya? Sengsaranya beliau setelah ibunya dikuburkan, ibunya dimakamkan, pada pulang kan semuanya kan, beliau mau pulang, diem di makam. Ummu Aiman selaku yang ngasuh beliau bercucuran air mata atau menangis. Beliau Ummu Aiman itu nangis saking ibanya melihat Rasulullah sendirian gak mau pulang. Terseduh-seduh Rasulullah di situ sendirian. Udah terseduh-seduh kata Ummu Aiman, ayo nak kita pulang. Sedih gak Bu tuh anak kecil? Lalu apa yang terjadi? Ayo nak pulang. Nah, yuk kita pulang. Rasul berdiri, wahai Ummu Aiman, kemana aku harus pergi? Ayahku meninggalkan aku ketika aku berada dalam kandungan ibuku. Sekarang baru juga 2 tahun aku bersama ibu, tapi ibuku